Kristen Shalom. Grace and peace from our Lord Jesus Christ, from the Father, and from the Holy Spirit be with you wherever you are. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa, dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini merupakan lanjutan dari minggu yang lalu. Diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, bagian yang terakhir ayat 31 sampai ayat yang ke-36. The reading of the Word of God today is taken from John chapter 3, the last part, verse 31 to verse 36. Before we read the Word of God, let us pray. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak kami boleh berkumpul untuk mendengar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami supaya kami memahami firman Tuhan dengan baik dan kami mampu menerapkan ini dalam kehidupan kami. Bukalah pikiran kami, hati kami, perasaan kami, konsentrasi kami, agar kami pusatkan pada firman Tuhan dan pengajarannya, dan kami dapat mengaplikasikan ini dalam kehidupan kami. Semua hamba Tuhan yang mewartakan firman Tuhan pada hari ini, kami berdoa bagi mereka dan keluarganya masing-masing. Lindungilah mereka dan berkati mereka bersama jemaat-jemaat yang mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai ayat 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian jauh firman Tuhan. Diberkati bagi dia yang membaca dan bagi mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Saudara, pada minggu yang lalu kita bersama-sama belajar tentang cerita bagaimana para murid Yohanes Pembaptis merasa cemburu, merasa iri, merasa tersaingi dengan murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sendiri, karena kelompok Tuhan Yesus mengadakan baptisan dan orang-orang yang datang ke Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu banyak, bahkan dikatakan semua
dan terjadilah kecemburuan dan saingan yang ada dalam hati perasaan para murid-murid Yohanes. Dan kita belajar bersama-sama bagaimana Yohanes di dalam bimbingan Tuhan menghapus perasaan cemburu, perasaan iri dan perasaan saingan dari murid-muridnya, dan menyatakan kepada murid-muridnya supaya lebih melihat kepada rencana Tuhan, kemuliaan Tuhan, berpusat kepada Tuhan daripada kepada diri. Dan beberapa istilah bahasa Inggris yang saya gunakan di sana, kita bisa ingat dengan kata no competition, no jealousy, no envy, no rivalry, no fighting, no conflict for the sake of God. Tidaklah boleh ada perasaan iri, cemburu di dalam melayani Tuhan secara bersama. Dan supaya tidak ada iri hati, tidak ada cemburu di dalam melayani Tuhan, setiap hamba Tuhan, gembala, pendeta, majelis atau jemaat haruslah melihat kepada Tuhan, haruslah mencari kemuliaan Tuhan, bukan mencari kemuliaan diri, bukan mencari pujian diri, bukan mencari kepentingan diri yang bersifat egosentris, tetapi harus theosentris, Christ-centris, God-centris. Kita harus berpusat pada Tuhan. Dan itulah yang Yohanes buat. Itulah yang Yohanes sampaikan kepada murid-muridnya untuk menghapus, membuang segala macam keirihatian, kecemburuan, persaingan yang tidak sehat, yang mana sebenarnya menyusahkan gereja dan kerajaan Tuhan, bahkan diri sendiri. Yohanes tidak berhenti di situ, dia melanjutkan penjelasan tentang bagaimana mereka harus berpusat pada Tuhan Yesus, harus untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan dia menjelaskan dalam ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-36 di sini, bahwa Tuhan Yesus sebenarnya itu bukan manusia saja, tapi sebelum jadi manusia, lahir dari kandungan Maria, dia sebenarnya adalah Allah yang sejati. Karena dia adalah Allah yang sejati, maka murid-murid Yohanes Pembaptis itu tidak boleh iri dengan murid-murid Tuhan Yesus, tidak boleh iri dengan Tuhan Yesus, karena ini adalah Allah yang sejati. Justru lebih baik kalau banyak orang ke Tuhan Yesus dan murid-murid itu. Makanya dalam ayat terakhir kemarin yang kita banyak, Yohanes bilang dia harus lebih besar, makin besar, dan saya harus makin kecil. Ada sebuah statement yang menyatakan bahwa Yohanes adalah hamba saja, dia bukan Mesias, dia tidak cari pujian. Pujian harus ke Tuhan Yesus yang adalah Allah yang sejati itu. Dari pokok-pokok ini, saudara, saya meringkaskan dengan tema seperti tadi kita dengar, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati. Ada 5 poin penting yang akan kita pelajari dari ayat 31 sampai ayat yang ke-36 ini. Kenapa sampai Yohanes mengarahkan murid-muridnya untuk berfokus pada pelayanan Tuhan Yesus, dan bahwa Tuhan Yesus harus menjadi lebih besar, bahwa Tuhan Yesus harus menjadi yang dimuliakan karena dia adalah Allah. Yohanes adalah manusia saja,
Yohanes adalah forerunner untuk Allah yang menjadi manusia sebagai Mesias itu. Dan dalam ayat 31 sampai ayat 36 saya mencatat 5 poin besar yang menggarisbawahi bahwa Dia adalah Allah yang sejati, yang datang menjadi manusia sebagai Mesias yang dijadikan untuk menebus, menyelamatkan kita semua. Poin yang pertama, saudara, kita akan belajar tentang keaslian Tuhan Yesus. Yang kedua, kita belajar tentang kesaksian Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita belajar tentang firman Tuhan Yesus. Dan yang keempat, kita belajar tentang kuasa Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita belajar tentang hidup yang Tuhan Yesus kasih kepada saudara saya. Ayat 31 menggarisbawahi tentang keaslian, original of our Lord Jesus Christ. Bahwa Tuhan Yesus originnya itu dari surga. Mari kita baca ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi, dan kata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Yohanes mau sampaikan kepada murid-muridnya untuk diingat, diketahui, dan membuang kecemburuan dan keirihatian dan rasa saingan yang tidak sehat itu. Bahwa Tuhan Yesus originalnya itu dari surga. Aslinya Dia dari surga. Karena Dia dari surga, maka biarlah Dia menjadi lebih besar karena Dia dari surga yang adalah Allah sejati. Makanya saudara nanti di ayat terakhir dia bilang harus percaya kepada anak Allah. Itu kesimpulan terakhir itu. Karena Dia adalah anak Allah yang datang menjadi manusia, maka biarlah Dia tambah besar dan biar saya makin kecil. Ini statement humbleness. Dia harus melayani Tuhan Yesus, dan murid-muridnya juga harus melayani Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati yang datang menjadi manusia. Siapa yang datang dari atas, di atas semuanya. Dengan kata di atas semuanya itu menunjukkan bahwa Dia adalah Supreme God. Dengan mengatakan bahwa Dia di atas segalanya, itu mau menggarisbawahi bahwa Dia adalah Allah yang agung, yang maha kuasa, yang menguasai semuanya itu. Dan ayat ini kembali menggarisbawahi apa yang dikatakan dalam pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Ayat yang ke-14 dari pasal 1 kitab Yohanes. Ayat 1 dan ayat 14 dari pasal 1 Injil Yohanes itu berhubungan dengan ayat 31 kita ini, bahwa Dia yang dari atas sama dengan mengatakan bahwa Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah di atas, yaitu di surga. Dia yang ada di atas, yang di surga, yang adalah Allah, menjadi manusia. Tetapi sebelum Dia jadi manusia itu Dia adalah Allah. Karena Dia adalah Allah, maka dikatakan di atas semuanya, above everything. Di atas semua berarti Dia kepala, Dia adalah creator, Dia adalah pencipta, Dia adalah penguasa. Dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. He is God, Lord,
of Lords, King of Kings, the Supreme Kings, the Supreme Lord. Allah yang menguasai, yang mengatur, dan yang ada di atas segala-galanya. Itu jelas. Karena dia adalah Allah di atas segalanya, maka dia harus menjadi lebih besar tatkala dia datang di bumi, merendahkan diri menjadi sama dengan kita manusia. Maka dia harus menjadi besar karena memang originnya, karena memang keasliannya, dari sononya dia memang Allah. Sekarang luar biasa, Yohanes Pembaptis memberikan jawaban kepada murid-muridnya supaya mereka membuang semua rasa kecemburuan dan iri hati yang tidak sehat, yang menuju pada kebencian dan pembunuhan dan penghancuran dan perceraian. Dan ini perlu kita belajar bersama-sama dalam melayani Tuhan. Jangan sampai ada kecemburuan dan keiri hatian dan rasa persaingan yang tidak sehat dan rasa permusuhan, dan akibatnya menuju pada pembunuhan, seperti contoh-contoh yang saya sudah sebut sebelum, contoh Kain dan Habel, contoh Saul dan Daud, dan berbagai contoh yang lain yang kita sudah belajar dari Alkitab, bagaimana akibat kecemburuan dan keirihatian bisa mengarah pada kebencian yang membakar dan bisa menuju pada pembunuhan, dan akibatnya orang lain jadi korban, yang dicemburui dan mencemburui juga jadi korban, tidak akan hidup tenang. Dan obatnya, saudara, hanya kalau kita berfokus pada Tuhan, bahwa pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri. Bahwa pelayanan kita supaya Tuhan itu makin diperbesar dan dipermuliakan dan dipuja dan dipuji dan disembah. All for God, all for Jesus, all for our triune God. Semuanya harus kepada Dia, bukan kepada diri. Kalau fokus ke diri, maka akan terjadi kecemburuan yang membara. Kalau fokus ke diri, maka akan terjadi keirihatian yang tajam. Kalau fokus kepada diri, maka akan terjadi rasa benci dan dendam, dan akibatnya terjadilah action of killing, tindakan-tindakan pembunuhan yang membahayakan saudara kita sendiri dan bahkan diri kita sendiri, dan kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan oleh karena sikap kita. Maka saudara, firman Tuhan di sini adalah pelajaran besar bagi kita. Tatkala Tuhan lewat Yohanes Pembaptis memberikan jalan keluar, memberikan pengajaran untuk melihat bagaimana kita melayani secara bersama untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Kita melayani Dia yang adalah dari surga originalnya, yang adalah Allah yang sejati, yang rela menjadi manusia. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Kalimat selanjutnya ini mau mengatakan bahwa saya ini, Yohanes Pembaptis, gurumu, rabimu ini, saya dari bumi. Saya manusia saja. Saya bukan Mesias itu. Saya bukan Allah itu. Saya harus makin kecil. Saya harus siap melayani Dia dan biar Dia makin besar. Yohanes memberikan komparasi, perbandingan antara Tuhan Yesus yang originalnya dari surga yang adalah Allah, dan Dia yang originalnya keasliannya adalah orang bumi dan menggunakan bahasa bumi, dan hanyalah seorang hamba Tuhan yang disebut sebagai the forerunner. Dia yang adalah forerunner, best man atau sahabat
dari Tuhan Yesus yang adalah mempelai. Dan tatkala Tuhan Yesus yang adalah mempelai telah datang untuk bertemu dengan pengantin, maka best man atau sahabat bersuka cita. Dan dia katakan dia bersuka cita secara penuh karena dia lihat Tuhan Yesus sebagai mempelai telah datang di bumi. Maka dia sebagai sahabat yang adalah manusia biasa harus makin kecil, dan biarlah mempelai itu makin besar. Apalagi mempelai ini adalah originalnya dari surga, yang adalah Allah yang sejati dan di atas segala sesuatu, di atas semua. Berarti dia menguasai surga dan menguasai bumi. Itu poin pertama yang berhubungan dengan kealahan Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang sejati. That is the point of John the Baptist. Emphasizes that Jesus is true God. And he mentioned in this verse that Jesus originally from heaven, because he is the true God. Yang kedua, saudara, kita belajar dari ayat 32. Sebagai bukti bahwa dia adalah Allah sejati, dia membawa kesaksian dari surga. Kesaksiannya bukan kesaksian dari bumi. Ini membuktikan bahwa dia adalah Allah sejati. Ayat 32, ia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. He gives witness about what he has seen and what he has heard from heaven. Karena dia adalah Allah yang sejati, yang originalnya dari surga, maka dia bisa memberikan kesaksian tentang hal-hal surgawi. Jadi untuk mengetahui tentang hal surgawi, dengarlah dia. If you want to know about what happened in heaven, what is in heaven, what's about heaven, you must listen to him. Harus dengar dari dia yang originalnya dari surga. Kalau kita mau tahu tentang surga, makanya Tuhan Yesus sendiri juga memberikan kesaksian tentang dirinya bahwa tidak ada satu orang pun yang naik ke sana, tapi dia yang dari sana telah turun. Itu dia katakan dalam percakapannya dengan Nikodemus yang kita sudah belajar dalam beberapa minggu yang lalu. Mari kita cari ayat itu untuk bisa baca kembali percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Di dalam ayat yang ke-10, kemudian kita lihat lagi sampai ayat yang mari kita baca aja teks konteksnya. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah hal dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi?
Inilah ayat yang dimaksudkan, ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tuhan Yesus yang dari surga itu sebagai anak manusia, yang originalnya adalah anak Allah, datang menjadi manusia. Dialah yang bisa memberitahukan tentang hal surgawi itu. Kesaksiannya itu adalah kesaksian surgawi. Nomor satu tadi, originalnya adalah surgawi, aslinya dia dari surga, kesaksiannya juga tentang hal surgawi. Karena dia adalah Allah yang dari surga, maka isi kesaksiannya itu adalah berisikan kesaksian surgawi. Maka dia bisa memberitahukan kepada saudara dan saya tentang hal-hal yang bersifat surgawi. Saudara, kita bersyukur bahwa kita punya juru selamat yang bukan manusia sejati saja, tetapi yang Allah sejati yang dari surga, yang mau datang untuk memberikan kesaksian surgawi. Makanya saudara, dia pergi dan mengajar ke kota, ke desa, ke kampung. Dia mengajar tentang hal surgawi. Makanya dia bicara tentang kerajaan surga. Kenapa? Karena dia memang dari surga. Kenapa dia dari surga? Karena memang dia adalah Allah. Karena itu dia bisa memberikan kepada kita kesaksian surgawi. Itu yang saya tarik poin kedua. Ia memberikan kesaksian yang dilihatnya dan yang didengarnya. Dia lihat yang di surga, dia sampaikan kepada kita sebagai saksi yang benar. Dia dengar apa yang dibicarakan di surga, itu yang dia sampaikan kepada kita. Nah saudara, kalau kita mau menuju ke surga dan ingin tahu apa itu surga dan bagaimana itu surga, Dia Yesus yang adalah Logos. Makanya dia disebut sebagai Logos. Karena apa? Karena dialah yang bisa lihat dan dialah yang dengar dan dia tahu. Apalagi dia sebagai Logos yang adalah Allah. Maka Allah yang menjadi manusia, manusia yang disebut dengan anak manusia, itu Tuhan Yesus juru selamat kita. Kesaksiannya itu luar biasa dan patut dipercaya dan harus dipercayai dan harus diterima dan harus diikuti. Dan kita boleh dengar dari Yohanes Pembaptis bagaimana kesaksiannya adalah kesaksian surgawi. Ayat yang sama masih dilanjut. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu? Ayat 33. Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Kenapa dia katakan ini? Tuhan Yesus juga di dalam tadi bacaan kita, di ayat sebelum yang tadi kita baca, Tuhan Yesus juga katakan bahwa kesaksian itu tidak diterima. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Bahwa Dia memberikan kesaksian, aku berkata kepadamu sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, dan kamu tidak menerima kesaksian kami. Manusia cenderung untuk menolak kesaksian dari Tuhan Yesus. Manusia cenderung untuk menolak kebenaran-kebenaran surgawi yang dia sampaikan. Tetapi kalau ada yang menerima kesaksian dari Tuhan Yesus, maka dia akan menyatakan bahwa ya, Allah itu benar. Karena Dia itu sendiri Allah. Maka kesaksiannya itu benar. Karena kesaksian itu benar, akan menggarisbawahi bahwa Allah itu benar. Karena Allah tidak mungkin menipu, dan Tuhan juga tidak mungkin menipu. Karena Dia originalnya adalah Allah, Dia originalnya ada dari surga, maka kesaksiannya juga benar. Maka kesaksiannya tentang Allah itu adalah kebenaran. Karena Allah tidak pernah buat yang tidak benar, tidak pernah action yang tidak benar, tidak pernah berkata penipuan, tetapi selalu benar. Itu poin yang kedua. Now we go to the third point. Poin yang ketiga. After we see that His witness is a heavenly witness. Poin yang ketiga, saudara, yang menggarisbawahi bahwa Dia adalah Allah yang sejati.
Dia, Tuhan Yesus, membawa berita firman surgawi. Mari kita baca di ayat yang ke-34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengurniakan rohnya dengan tidak terbatas. Tuhan Yesus diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah, firman surgawi. Dia tidak berbicara semau dia. Dia tidak mengarang-arang. Tetapi firman yang dia sampaikan itu adalah firman surgawi. Dan itu benar. Karena dia datang menyampaikan hal-hal surgawi sebagai orang surgawi. Dan tentu juga dia adalah firman itu sendiri. Seperti tercatat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1, ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-3. Dijelaskan di sana bahwa dia adalah firman, dia adalah logos. Maka dia adalah firman Allah, logos dari Allah itu, maka dia berbicara tentang hal-hal yang bersifat kealahan itu kepada kita supaya kita percaya. Maka firman-Nya itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang keliru. Dan firman-Nya yang dia sampaikan itu adalah firman Allah sendiri yang berguna untuk kemajuan pertumbuhan iman kita, untuk menolong kita memahami tentang siapa itu Allah, karakter Allah, dan agar supaya kita mengerti tentang diri kita, supaya kita bisa menjadi gambar dan rupa Allah yang sebenarnya sebagai anak-anak Allah untuk memuliakan Tuhan Allah. He comes as the true God, bringing the heavenly word of God. He is the word of God. He is the Logos. As the Logos, He is telling us the true witnesses for our growth, that we can grow more and more spiritually in our knowledge and in our obedience, agar supaya kita bisa mentaati Tuhan, mengikuti Tuhan, dan hidup sebagai anak-anak Allah. Nomor 4, dia mempunyai kuasa surgawi. Saya ulang lagi yang pertama. Originalnya, keasliannya dia adalah dari surga. Dia membawa kesaksian surgawi, dia punya firman surgawi, dan sekarang dia punya kuasa surgawi. Itu yang Yohanes sampaikan kepada murid-muridnya. Kita baca ayat yang ke-35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Father loves the Son and has given everything to the Son. Ini menggarisbawahi lagi secara clear bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang sejati. Bapa mengasihi anak. Bapa mengasihi Tuhan Yesus yang adalah anak Allah. Dan anak Allah itu mempunyai kuasa surgawi. Bahwa segala sesuatu diatur oleh anak Allah. Maka saudara, kita boleh bersyukur dan bersuka cita memiliki Allah, memiliki juru selamat, memiliki Tuhan Yesus yang adalah Allah sejati, sekaligus yang mengatur, yang mengontrol, yang menguasai segala sesuatu. Itu sukacita yang perlu kita syukuri, bahwa Dia adalah Allah yang memiliki kuasa di surga dan kuasa di bumi. Maka kita boleh dihibur tatkala apapun yang kita hadapi, kita boleh ingat kita punya juru selamat itu memiliki kuasa. Ini harus memberikan kita hiburan dan kekuatan tatkala kita menghadapi masalah per masalah.
kita menghadapi pertentangan, masalah rumah tangga, masalah organisasi, masalah pribadi, masalah bisnis, masalah politik, apa saja yang kita hadapi, kita boleh ingat bahwa kita punya juru selamat yang adalah Allah sejati itu, yang mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Dan maka kita boleh berani untuk menyampaikan berita sukacita ini kepada orang yang lain, supaya orang lain boleh mendengar dan boleh menerima berita sukacita, receive this new good news, to believe in Jesus as the Son of God, as the Savior, as the one who holds all the power, authority in heaven and in this earth. Statement ini Yohanes Pembaptis mau garis bawahi bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sejati. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkannya kepada segala sesuatu kepadanya. Dan kalau saudara banding tatkala Tuhan Yesus ada di bumi, dia juga memberitahukan hal yang sama. Aku dan Bapa satu. Yohanes pasal 10 ayat 30. Dan itu membuat orang-orang Israel marah dan mau melempari dia dengan batu, karena seakan-akan dia mau menyamakan dirinya dengan Bapa, seakan-akan dia itu Allah. Tapi memang betul dia adalah Allah, dan mereka tidak siap menerima itu. Tapi saudara, dari sini kita melihat bukti jelas bahwa memang Tuhan Yesus sendiri nyatakan bahwa dia adalah Allah. Dan sekarang Yohanes Pembaptis mau sampaikan kepada murid-muridnya untuk percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati, dan dia harus diikuti dan harus makin besar, dan Yohanes Pembaptis harus makin kecil. Poin yang terakhir saudara, yang menandaskan bahwa dia adalah Allah yang benar dalam jawaban Yohanes kepada murid-muridnya tatkala mereka rasa tersaingi dan rasa cemburu kepada kelompok Tuhan Yesus, ayat yang ke-35. Ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan muka Allah tetap ada di atasnya. Ini statement cukup tajam, dan ini Alkitab, ini firman Tuhan. Ini bukan karangan dan buatan-buatan kita manusia. Ayat ini mau katakan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan surgawi, ada kehidupan yang kekal. Di dalam dia dan lewat dia, seperti yang sudah dia katakan sebelum kepada Nikodemus, lewat dia saja bisa kita masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Lewat dia sajalah ada kehidupan yang kekal. Lewat dia saja ada kehidupan surgawi. Lewat dia saja jalannya. Makanya dia juga bilang, I am the way, the life, I am the truth and life. Akulah jalannya, akulah kebenaran itu, akulah hidup itu. Dan Yohanes Pembaptis menyatakan ini semua sebelum Tuhan Yesus nyatakan ini. Dia sekarang sudah nyatakan bahwa kehidupan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan muka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, kita boleh bersukacita dan bersyukur bagi yang percaya, yang ikut, yang taat Tuhan Yesus. Keselamatan, kehidupan yang kekal itu ada. Kita terima. Tapi yang tidak percaya, kita berdoa supaya mereka bisa percaya. Praise God that we is in Him, believe in Jesus as the Son of God, as the Messiah, as our Savior. But we need to also pray for whoever that does not believe in Jesus yet, that they can come, receive Him, and believe in Him, that they can also receive that heavenly life, receive that heavenly eternal life, receive the wonderful life that He provides for us. Marilah saudara-saudara, kita mau bersukacita dan bersyukur untuk berita yang kita dengar lewat Yohanes Pembaptis ini. Yohanes mau supaya murid-muridnya percaya pada Tuhan Yesus, supaya mendapat hidup yang kekal itu. Dan oleh karena itu tidak perlu merasa cemburu, iri hati, rasa saingan, dan bermusuhan, dan membuat hal-hal
yang menyusahkan diri sendiri, tetapi mari bersama-sama berfokus pada Dia yang originalnya dari surga, yang membawa kesaksian surgawi, yang mempunyai firman surgawi, yang mempunyai authority kuasa surgawi, dan yang mempunyai hidup surgawi yang kekal. Dan hidup surgawi yang kekal itu haruslah kita tunjukkan mulai dari sekarang tatkala kita di bumi, dan seterusnya kita boleh nikmati itu tatkala kita meninggal, dan tatkala Dia datang membawa kita kepada rumah Bapa yang Dia sudah siapkan. Praise God for Jesus. Praise God for Him who originally come from heaven. Praise God for all the heavenly witnesses that He gave to us. Praise God that He is the Logos, the Word of God. Praise God that He has the authority in heaven and in the earth. Praise God that He provides us the everlasting life, the heavenly life. Saudara, marilah kita bersyukur karena Tuhan Yesus. Karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga telah diberikannya anak yang tunggal Tuhan Yesus Juru Selamat kita, supaya dalam Dia kita boleh menerima jalan itu, boleh menerima kebenaran itu, boleh menerima hidup itu. Dan mari kita boleh nikmati mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. No competition, no envy, no rivalry, no hate, no conflict, but let's hold hands for God's glory, for God's praise, and for God's kingdom, and for God's alone. Marilah kita bersama-sama melayani Tuhan dan berfokus pada Tuhan, bahwa Dialah yang patut menerima semuanya itu. Semuanya untuk Dia, semuanya untuk kerajaannya. Biarlah nama Dia dimuliakan sampai selama-lamanya sebagai Allah yang sejati, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. God bless. Amin.